Halo semuanya, perkenalkan saya Aska Sabrina, NIM K76230226 dari Program Studi Pendidikan Ekonomi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 11 Maret. Di sini saya akan mengajak teman-teman untuk memahami lebih dalam tentang apa itu perilaku ekonomi berkelanjutan. Tahukah kamu bahwa kebiasaan kecil kita sehari-hari itu dapat mempengaruhi masa depan bumi? Kegiatan sederhana seperti memilih makanan, belanja bulanan, hingga kita cara membuang sampah, semuanya itu memiliki dampak. Bahkan keputusan kecil seperti membeli minuman kemasan itu juga menentukan seperti apa kualitas hidup kita di masa depan. Jadi, apa itu perilaku ekonomi berkelanjutan? Perilaku ekonomi berkelanjutan adalah cara manusia untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya dengan bijak sambil memperhatikan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Tujuan utamanya adalah memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan generasi mendatang dan menjaga keseimbangan antara ekonomi, manusia, dan lingkungan. Hal-hal kecil yang mungkin terlihat sepele tapi jika dilakukan banyak orang bisa memiliki dampak yang sangat besar. Contohnya, membawa tote bag saat belanja untuk mengurangi sampah plastik. Yang kedua, memilih produk lokal untuk menekan emisi transportasi. Dan yang ketiga, ada menghindari food waste dengan membeli bahan makanan secukupnya. Perilaku ekonomi berkelanjutan tidak bisa lepas dari 3 pilar utama, 3P. Yang pertama yaitu ada people, dampak pada manusia dan kesejahteraan sosial. Contohnya, brand fashion yang mempekerjakan ibu rumah tangga sebagai penjahit rumahan. Selain itu, ada juga startup sosial yang menyediakan pelatihan digital gratis untuk remaja yang ada di pedesaan agar mereka bisa lebih siap untuk bekerja. Hal itu menunjukkan bahwa bisnis itu tidak hanya untuk mencari untung, tetapi juga mendukung kehidupan sosial masyarakat. Yang kedua, ada planet, yaitu dampak pada lingkungan. Contohnya, supermarket yang menyediakan zero plastic corner untuk belanja curah tanpa kemasan. Selain itu, di restoran fast food yang mengganti plastik sekali pakai mereka dengan kemasan yang lebih ramah lingkungan. Kemudian, pada festival maupun konser musik itu juga menerapkan sistem reusable cup untuk mengurangi sampah. Dan yang ketiga, itu ada profit, itu usaha tetap untung. Tidak ada bisnis yang bisa bertahan tanpa keuntungan. Tapi, untung dan ramah lingkungan bisa jalan secara bersamaan. Contohnya saat ini banyak brand skincare lokal yang menjual refill pack mereka dan bisa tetap meraih keuntungan. Yang selanjutnya itu ada perilaku konsumen berkelanjutan. Konsumen berkelanjutan adalah mereka yang membeli barang dengan mempertimbangkan dampak lingkungan dan sosialnya. Misalnya mereka membawa tas belanja sendiri saat belanja, kemudian memilih produk lokal, mengurangi plastik, dan mereka membeli sesuai kebutuhan. Perilaku tersebut juga dapat didukung dengan mereka memanfaatkan aplikasi untuk mencari lokasi bank sampah di sekitar mereka, kemudian mengecek label seperti label eco-friendly, label organik, atau label low carbon sebelum membeli produk. Dan kemudian mereka juga bisa mencari perusahaan atau toko yang menyediakan diskon jika mereka membawa wadah sendiri. Selain konsumen, ada juga produsen yang menerapkan perilaku ekonomi berkelanjutan. Produsen berkelanjutan adalah mereka yang memilih bahan dan proses produksi yang ramah lingkungan, seperti menggunakan kemasan biodegradable, meminimalkan limbah, dan menerapkan green production. Contohnya seperti coffee shop yang sudah tidak menggunakan plastik sekali pakai, kemudian perusahaan minuman yang mereka mengumpulkan kembali botol kosong sebagai bagian dari sistem take back program. Produsen yang peduli lingkungan bukan hanya membantu bumi, tapi mereka juga bisa membangun image positif dan meningkatkan loyalitas pelanggan. Perubahan itu tidak selalu dimulai dari hal besar. Justru satu keputusan sederhana bisa cukup untuk memulai gelombang kebaikan. Ayo ambil peranmu untuk dirimu, untuk sesama, dan untuk masa depan yang lebih hijau. Sekian, terima kasih, bye-bye.